Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Di hari yang fitri ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, nikmat demi nikmat. Semenjak kita berada di bulan Ramadan sampai pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus mengucurkan nikmatnya kepada kita. Maka sepatutnya lah kita senantiasa bertakwa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena takwa merupakan jalan satu-satunya bagi orang-orang yang beriman untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang yang bertakwalah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala furqan, membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan hanya orang-orang yang bertakwalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhraj, jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Dan Allah memberikan rizki yang di luar dugaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pintu keluar, jalan keluar dari kesulitan yang dialaminya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki yang di luar dugaannya. Terlebih di masa sekarang ini, masa pandemi ini, tidaklah ada jalan lain, tidaklah ada upaya yang lain yang dapat dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bertakwa yang sebenarnya? Talib bin Habib rahimahullahu taala mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'asiyallah aw maksiatillah ala nurin minallah takhafu adaballah." Bertakwa adalah engkau melaksanakan seluruh ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, di atas ilmu, di atas tuntunan, di atas sunnah, karena engkau mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat-maksiat Allah di atas ilmu, di atas tuntunan, di atas cahaya Allah, karena engkau takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas bulan Ramadan tidak ada amalan yang terpenting bagi kita kecuali hal-hal yang akan kami sampaikan sebentar lagi di hadapan para jamaah. Yang pertama adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan
adalah bulan utama, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan-kebaikannya, mengobral kepada kita maghfirahnya, pengampunannya, rahmatnya, dan banyak membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Dan inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bulan Ramadan sebagai bulan yang suci, bulan yang dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur setelah kita menunaikan seluruh amalan-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, dan hendaknya kalian menggenapkan, menyempurnakan bilangan puasa-puasa kalian dalam sebulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diberi petunjuk oleh Allah kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti-hentinya memberikan kita nikmat kepada kita. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mengasihi sayangi kita dengan kenikmatan-kenikmatan, tilwal nikmah. Nikmat yang satu berganti dengan nikmat yang lainnya. Kalaupun para jamaah yang dirahmati Allah, di antara kita sekarang terjadi atau mendapatkan musibah, atau di negeri kita katakan mendapatkan musibah seperti musibah pandemi ini, maka hal itu tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghingga nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghingganya. Karena ya para jamaah yang dirahmati Allah, setelah melaksanakan ketaatan, maka hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disyukuri dan tidak boleh dikufurkan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu kita mengingat kepadanya dan tidak boleh kita melupakannya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu memberikan kita nikmat yang banyak dan tidak putus-putus nikmat tersebut dari kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin, salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita merayakan hari Id ini. Id manallahu alaina. Id ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ketaatan demi ketaatan, menyempurnakan ketaatan dengan ketaatan selanjutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu bentuk syukur yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita beristiqomah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa saja ketaatan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, dari ibadah puasa, dari ibadah qiyamul lail, dari ibadah membaca Al-Quran, sedekah, iktikaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita biasa lakukan di bulan Ramadan dan kita continue melaksanakan sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Hal ini juga diharapkan agar kita mengkontinyukan amalan ibadah ini setelah di bulan Ramadan. Janganlah kemudian kita terlepas dari bulan Ramadan dengan amal-amal yang telah kita laksanakan dan rutin kita laksanakan selama bulan Ramadan, lepas pula amalan-amalan yang rutin kita laksanakan. Jangan sampai kita mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Bishr bin Haris Al-Hafi pernah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bersemangat beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan? Apa kata beliau? Bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sungguh celaka, sungguh buruk kaum tersebut jika dia mengingat Allah hanya di bulan Ramadan. Ingat para jamaah yang dirahmati Allah, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan selain bulan Ramadan. Karenanya kaum salaf terdahulu, mereka ketika
6 bulan ketika sebelum datang bulan Ramadan. Mereka berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan, agar mereka mendapatkan manisnya bulan Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan-ketaatan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitupun setelah mereka meninggalkan bulan Ramadan, artinya bulan Ramadan meninggalkan mereka, mereka juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka yang telah mereka kerjakan. Salah satu tanda diterimanya amal seseorang dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kontinu melaksanakan apa-apa yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Imam Asy-Syibli pernah ditanya, bagaimana pendapatmu? Apakah yang lebih baik bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka beliau mengatakan, kun anta rabbaniyan wala takun anta sya'baniyan. Jadilah engkau seorang rabbani, yaitu selalu orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahun. Dan janganlah engkau menjadi seorang sya'bani, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban saja. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah sepanjang tahun. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai engkau atau sampai datang kematian menjemputmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah keimanan. Keimanan akan menjadi sempurna jika keimanan tersebut diiringi dengan melaksanakan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, dan beristiqomah di dalam amal tersebut. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku sesuatu tentang Islam dan aku tidak bertanya kepada selainmu. Maka Rasulullah SAW menjawab, kul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah di dalam keimanan tersebut, yaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab di mana seorang hamba jika ingin mengetahui bahwa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah di bulan Ramadan sejak awal sampai detik ini, yaitu sampai kita meninggalkan bulan Ramadan, ada sebab-sebab yang jika kita melakukan hal itu, kita akan mendapatkan diterimanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutnya itu adalah sebab-sebab di mana seorang hamba diterima amalnya di bulan Ramadan. Yang pertama, adamur ruju' ila dzambi ba'da ta'ah, yaitu seorang hamba tidaklah kembali kepada kemaksiatan, kepada kesalahan atau dosa setelah sebelumnya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah, jika seorang hamba kembali kepada kemaksiatan setelah sebelumnya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka itu tanda bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-wajal min adami qabuli al-amal. Seorang hamba merasa takut, merasa khawatir setelah mereka beramal, takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan salah satu petunjuk dari para salaf kita, dari Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Mereka ketika beramal, mereka takut setelah beramal tersebut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut untuk disyukuri. Kalaupun kita mensyukuri amalan kita dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka itu kembali kepada kita.
In tashkuru faman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun hamid, Allah Maha Kaya dan Allah Maha Mulia. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah berfirman, alladzina yu'tuna ma atau, adapun orang-orang yang telah diberikan apa yang mereka berikan dari amalan-amalan soleh untuk Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka merasa cemas, merasa khawatir, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka mengetahui bahwa mereka nanti akan dikembalikan kepada Rabb Azza wa Jalla. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebajikan-kebajikan, wahum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang terdahulu di dalam melaksanakan kebajikan. Tatkala ayat ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la ya bintas Siddiq, bukan maksudnya itu, wahai putri As-Siddiq, fa innahum kanu yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yataqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya wahai putri As-Siddiq. Sesungguhnya maksud ayat ini adalah orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa, orang-orang yang telah melaksanakan ibadah sholat, dan mereka terbiasa melakukan hal itu. Orang-orang yang melaksanakan sedekah, namun mereka khawatir bahwa amalan mereka nantinya takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebajikan, dan mereka adalah orang-orang pendahulu di dalam melaksanakan kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin tahu bahwa amal kita diterima oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan amal soleh setelah amal soleh yang kita lakukan sebelumnya. Para ulama mengatakan, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya pahala dari kebajikan itu adalah ketika seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebajikan selanjutnya. Al-Imam Ibnu Rajab juga mengatakan, sesungguhnya tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seseorang ayyuwaffiqahu lil amali sholihi ba'dahu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh setelahnya. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan kemudian kita laksanakan selanjutnya di bulan selain bulan Ramadan, seperti ibadah puasa, seperti ibadah qiyamul lail, seperti ibadah membaca Al-Quran, seperti ibadah sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya kita laksanakan setelah itu, maka itu tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan dicintakan melalui amalan-amalan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amalan inilah yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Bukankah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan bukan hanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan? Bukankah Nabi SAW mensyariatkan beberapa puasa kepada kita, seperti puasa setelah Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan wa thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka sama saja dia telah melaksanakan puasa dalam setahun penuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa juga merupakan ibadah yang istimewa yang dikhususkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW bersabda, man shoma
man shoma lillahi fi sabilillah yauman ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja untuk Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'alan nari sab'ina kharifan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Ini ibadah puasa ya secara umum. Karenanya Rasulullah SAW sosok manusia yang sangat mengamalkan ibadah puasa tersebut. Rasulullah SAW berpuasa Senin Kemis. Rasulullah SAW juga berpuasa setiap bulan tiga hari. Pun begitu Rasulullah SAW berpuasa di musim-musim tertentu seperti musim Asyura. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa Arafah, dan kemudian Rasulullah SAW juga berpuasa Daud. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud, karena Daud melakukan puasa sehari dan berbuka sehari, dan begitu seterusnya. Ibadah puasa tidaklah luntur, tidaklah berhenti setelah keluar dari bulan Ramadan. Begitu juga ibadah qiyamul lail yang kita laksanakan. Subhanallah, kita para jamaah yang dirahmati Allah, di awal Ramadan bahkan sampai akhir bulan Ramadan kita tidak merasa capek untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Kenapa kita mesti capek para jamaah untuk melaksanakan qiyamul lail ketika selain bulan Ramadan? Bukankah qiyamul lail yang kita laksanakan di bulan Ramadan sama dengan qiyamul lail yang kita laksanakan di bulan selain bulan Ramadan? Meskipun kita mengetahui memang pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang qiyam Ramadan terkhusus dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lain. Tapi bukan berarti ibadah salat malam tersebut tidak mempunyai maziyah, tidak mempunyai keutamaan yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya afdhalus shalah ba'dal fardhah, sesungguhnya sebaik-baik salat setelah melaksanakan salat fardu sholatul laili, yaitu melaksanakan sholat malam. Dan sholat malam merupakan da'bus sholihina qablakum, kata Nabi SAW. Sholat malam merupakan sunnah atau kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Karenanya para jamaah, kalaupun kita tidak kuat melaksanakan ibadah qiyam di bulan selain bulan Ramadan, 11 rakaat yang sering kita laksanakan ketika di bulan Ramadan, maka ada pilihan-pilihan, bahkan pilihan yang paling minimal pun diberikan oleh Nabi SAW. Terkait salat witir, Nabi pernah bersabda, man ahabba ayyutira bi wahida falyaf'al, barang siapa yang ingin untuk witir hanya 1 rakaat saja, maka laksanakan. Wa man ahabba ayyutira bi thalath falyaf'al, barang siapa yang berwitir dengan 3 rakaat, maka laksanakan. Barang siapa yang berwitir, kata Nabi SAW, dengan 5 rakaat, maka laksanakan. Minimal pilihan yang minimal yang ditawarkan oleh Nabi SAW agar kita tidak meninggalkan sholat malam. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam, terutama sholat witir, baik dalam keadaan beliau safar, bahkan ketika beliau dalam keadaan hadar, yaitu ketika beliau sedang berada di rumah beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu tanda amal kita diterima oleh Allah adalah istisgharul amal wa adamul ujub wal ghurur bihi, yaitu kita menganggap remah, menganggap sepele, walaupun kita telah bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, tapi kita masih menganggap sepele bahwasanya amal kita di bulan Ramadan belum ada apa-apanya. Supaya kita tidak tertipu dengan amalan kita, supaya kita tidak merasa ujub dengan amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya perkara yang akan bisa meruntuhkan amalan, perkara yang bisa menghapus amalan adalah jika seseorang ujub setelah dia melaksanakan satu amalan. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW senantiasa mengajarkan kita untuk beristighfar setiap kali setelah kita menuntaskan setiap amalan apapun. Kenapa? Karena hal ini adalah untuk menekan agar kita tidak merasa ujub dengan amalan kita. Kita merasa bahwa amalan kita sudah sempurna, kita merasa bahwa amalan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu para jamaah. Meskipun kita sudah bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan melaksanakan amalan tersebut, jika ada di dalam hati kita sedikit saja perbuatan riya atau perbuatan ujub sehingga meremehkan amalan-amalan orang lain, maka ketahuilah bahwa amalan kita bisa saja hangus dan terhapus dengan
perasaan ujub kita terhadap amalan-amalan yang telah kita laksanakan. Karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddathir agar beliau tidaklah memperbanyak amalan, ya, agar beliau tidaklah kemudian merasa beliau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian ya memperbanyak amalan karena ujub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah, bangkitlah, berilah peringatan kepada umatmu. Wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah, agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu hendaknya engkau sucikan. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau merasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat lalu hal itu memotivasimu untuk melakukan amalan yang hal itu membuat kamu ujub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan, dan kita dibencikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat. Itu merupakan tanda di antara tanda kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang tenang hatinya tatkala mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan ibadah. Maka ketahuilah orang-orang yang tenang itu adalah orang-orang yang terbiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, hendaklah kita jangan berputus asa untuk terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para salaf terdahulu sebagaimana yang kami katakan di awal, mereka ketika selesai melaksanakan tugas mereka di salah satu musim, maka mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ucapan tahniah, ucapan selamat Idul Fitri yang disyariatkan oleh salaf kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian. Inilah yang menjadi harapan kita. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, apalah adanya, apalah fungsinya, apalah manfaatnya ketika kita banyak melakukan amalan-amalan namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita. Apalah artinya tatkala kita melakukan amalan-amalan, ya, kemudian ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita seperti seseorang rogima anfu rajulin adraka Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Ya, sungguh celaka seseorang ketika seseorang itu menemui bulan Ramadan dan ia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan ketaatan, namun setelah bulan Ramadan berakhir dia tidak kunjung diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting dan yang terakhir, bahwa seluruh amalan-amalan yang kita lakukan hendaknya kita laksanakan dengan sabar, dengan telaten, dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin kita bisa melaksanakan amalan-amalan, tidaklah mungkin kita bisa menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan sabar yang lazim, yang wajib bagi seorang mukmin ada 3, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menghindari dan menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala, dan sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk bagi kita. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takjub kepada seorang mukmin dikarenakan salah satunya karena kesabarannya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'minin in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu wa laysa dzalika illa lil mu'minin.
Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan perihal keadaan orang yang beriman. Karena sesungguhnya keadaannya seluruhnya baik. Dan hal itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman jika mendapatkan kelapangan, jika mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur. Dan itu adalah sikap yang terbaik baginya. Dan orang yang beriman, jika dia mendapatkan musibah, kesempitan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan terus kemudian dia berkeluh kesah, namun dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sikap yang terbaik baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan, dan memberikan kita taufik serta kemudahan untuk melaksanakan amal-amal setelahnya di bulan Ramadan. Ingat para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kami ingatkan bahwa amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan bukanlah finish setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Justru amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah al-muntalaqul awal, yaitu start pertama kita melaksanakan amal tersebut. Selanjutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk melaksanakan amalan tersebut dan mempermudah untuk melaksanakan amalan tersebut. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di bulan Ramadan yang lalu dan di hari fitri ini, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi Wasanna ibu malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'id ramadana awaman adida wa azminatan madida. Allahumma a'id ramadana awaman adida wa azminatan madida. Allahumma a'id lana ramadana awaman adida wa azminatan madida. Allahumma sim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la hamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.